Malam, Pak. Di sini kami kelompok The Tiffany dan Bimo akan mempresentasikan terkait kota hijau dan masalah lingkungan hidup pada perkotaan. Next. Jadi kota hijau sendiri di sini ialah kota yang memiliki fokus terhadap sesuatu yang fokus sustainability atau berkelanjutan dan healthy environmental. Kota hijau di sini juga untuk mencapai sustainability dan healthy environmental, mereka akan menggunakan energi terbarukan, terus transportasi yang efisien, ruang hijau yang luas, dan manajemen limbah yang efektif. Tujuannya tentunya untuk mengurangi carbon footprint dan meningkatkan kualitas hidup-hidup orang yang tinggal di kota tersebut. Health environment problem kita lihat dari dua scale, yaitu dari regional dan lokal. Dari regional dibagi menjadi 4 problem, yaitu polusi udara, produksi energi, komunitas, dan kualitas air. Sementara dari lokal scale, kita dapat melihat permasalahannya dari sampah, hama, keamanan makanan, workplace health and safety, radiasi, injuries, environmental disaster, nature contact, dan anak-anak. Pertama, Healthy Environment Regional Scale. Di sini yang dibagi 4, saya akan menjelaskan dari polusi udara dulu. Polusi udara emang sangat-sangat berbahaya untuk public health karena dia dapat mengganggu pernapasan, menurunkan fungsi paru-paru, menyebabkan asma, menurunkan imunitas, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kanker. Dan banyak polusi ini bersumber dari common source seperti emisi kendaraan, industri, power plant, dan sumber alami juga sebagai kebakaran hutan. Jenis-jenis untuk polusi udara ini zatnya ada particular matter atau PM, terus ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, ada volatile organic compound, tropospheric ozone, terus karbon monoksida, timbal, merkuri, dan air toksik. Eh, ma- dan untuk prevention dan kontrolnya, eh, bisa mengkontrol emisi dari sumbernya yaitu power plant atau menurunkan volume emisi tersebut misalkan menggunakan public transportation atau pemerintah dapat memprovide healthy warning ketika polusi udara sedang tinggi agar masyarakat tidak beraktivitas di luar. Yang kedua, permasalahan yaitu produksi energi. Energi emang sesuatu yang sifatnya fundamental dalam aktivitas manusia dan sumbernya dari matahari, geothermal, fossil fuel, nuklir, dan sebagainya. Dapat dilihat dalam energi ladder tersebut, eh, dapat kita lihat efisiensi cleanness kesehatan akan lebih baik dengan dengan sosial ekonomi yang sudah menggunakan sumber energi yang renewable. Nah, pemilihan energi dalam level individu akan memilih tipe energi yang akan digunakan. Sementara level komunitas akan memilih kolektif energi pilihan, sementara level negara akan menentukan option energi yang dapat dipilih. Nah, health impact karena ada penggunaan atau produksi energi itu akan menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu seperti yang tadi sebutkan akibat produksi energi dapat mengganggu kesehatan sehingga pemerintah dapat membuat regulasi atau pajak atau subsidi untuk menurunkan efek negatif eksternalitas ini. Selanjutnya yang ketiga ada healthy komunitas karena healthy community desain tata ruang yang baik itu akan mempengaruhi kesehatan masyarakat di dalamnya. Sehingga pemilihan tata ruang dan transportasi itu akan mensupport aktivitas fisikalnya, kualitas udaranya, keamanannya, social interactionnya, dan kesehatan mental masyarakat itu sendiri. Mungkin untuk menentukan tata ruang dan transportasi dapat menggunakan health impact assessment. Yang keempat, air. Air ini sangat kritikal sekali. Namun dalam penggunaannya, terutama di kota, kita cenderung sedikit memperhatikan jumlah air yang dibuang atau limbah yang dihasilkan sehingga merusak sumber daya air dan membuat air tercemar. Untuk menghematnya, mungkin kita bisa melakukan daur ulang atau kita harus mengurangi produksi limbah dan mendaur ulang apa yang kita gunakan. Punten lanjut, Mas. Nah, sementara dalam skala lokal,
kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, limbah padat dan berbahaya. Semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah yang membentuk solid, berbahaya, dan medikal, sehingga pemerintah harus mengeluarkan regulasi manajemen sampah yang bisa terefektivitas dalam jangka panjang untuk menghindari kontaminasi ke lingkungan. Terus untuk menyelesaikan solid waste management ini bisa kita gunakan recycle atau substitusi material atau kita dapat mengubah kebiasaan konsumen. Sebaiknya sih untuk prevensi kita harus reduce, reuse, dan recycle. Teknologinya untuk reduce waste ada sanitary landfill, incineration, atau deep well injection. Dan bahaya exposure limbah padat dan berbahaya ini adalah penyakit, kontaminasi air minum dan makanan, dan polusi udara. Yang kedua, belum, punten. Yang kedua ialah pestisida. Pestisida ini untuk melindungi dari hama yang dapat membahayakan kesehatan, namun di sekarang pestisida itu terlalu menggunakan banyak chemical agent sehingga bersifat beracun. Sehingga harus ada regulasi untuk mengatur penggunaan pestisida agar tidak membahayakan kesehatan. Yang ketiga, food safety. Keamanan pangan adalah praktik-praktik yang memastikan bahwa makanan kita konsumsi itu dimakan bebas dari kontaminasi dan tidak menyebabkan penyakit. Ini melibatkan langkah-langkah penyimpangan yang benar dan pengolahan yang higienis dan pemasakan yang tepat untuk mencegah kontaminasi oleh bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya. Lanjut, Mas. Ya, terus healthy building. Karena manusia 90% berada di dalam bangunan, jadi bangunan yang didesain itu harus healthy. Hmm, belum, Mas, sebelumnya. Dan sehingga untuk building yang healthy itu harus diatur dari segi lighting, keramaian, air quality. Karena kalau tidak diatur, itu malah akan menyebabkan luka atau keracunan. Dan healthy building pun juga harus mampu mengampu orang-orang yang disabilitas dan orang tua karena mereka yang paling berdampak jika building tersebut tidak healthy. Terus banyak hal yang dilakukan untuk mencapai buildingnya healthy seperti memasang pintu yang lebar atau menggunakan cat dinding yang ramah lingkungan atau ada pelarangan rokok di ruangan dan sebagainya. Yang kelima, radiasi. Radiasi lingkungan adalah paparan terhadap energi elektromagnetik atau partikel subatomik yang bergerak. Biasanya dari sumber alami seperti uranium di tanah dan air maupun sumber buatan seperti sinar X dan aplikasi medis. Tentunya ini dapat mengganggu kesehatan kita, dapat merusak jaringan dan organ tubuh. Untuk menjaga kesehatan itu tentunya penting untuk mengikuti petunjuk keselamatan dari otoritas lokal agar kita tidak terkena paparan radiasi. Yang keenam, injuries atau luka, walaupun sengaja tidak sengaja, itu merupakan masalah. Apalagi injuriesnya itu disebabkan kayak kecelakaan penyeberangan kereta atau kecelakaan jalan raya atau kecelakaan di tempat kerja gitu. Jadi, jadi public health profesional dapat Oh iya. mengidentifikasi, mengimplementasikan, mengevaluasi populasi untuk mengurangi injuries. Next, Mas. Punten. Nah, yang ketujuh, nature contact. Menurut Howard Frumkin, tentang nature contact, katanya adanya signifikannya dari berinteraksi dengan alam bagi kesejahteraan manusia. Ternyata ketika manusia berdekatan dengan alam, ternyata dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesehatan fisik. Makanya sangat penting adanya ruang hijau di kota agar komunitas lebih sehat. Terus ada juga nih kedelapan anak-anak. Anak-anak ini merupakan kelompok yang paling rentan dalam perubahan environmental karena mereka rentan banget terhadap exposure dari polusi, racun, atau penyakit. Sehingga perlu adanya regulasi untuk mengurangi exposure yang dapat membahayakan anak-anak. Yang kesembilan yaitu environmental disaster. Ini merupakan bencana yang disebabkan bisa jadi karena natural atau teknologikal atau teroris. Bencana lingkungan terjadi ketika tiga hal bersatu. Pertama, populasinya terkena bahaya lingkungan. Kedua, kondisi kerentanan dalam populasi tersebut. Dan ketiga, kapasitas atau strategi tidak memadai untuk mengurangi atau menghadapi konsekuensi negatif. Seperti disaster tadi, natural disaster itu contohnya seperti banjir, gempa bumi, atau longsor. Sementara teknologikal itu mungkin ada keracunan massal atau kebakaran atau
explosion, sementara terrorism disaster mungkin bisa perang antar suku atau adanya teroris. Makanya untuk itu environmental disaster itu bisa dapat menyebabkan kematian, terluka, atau sanitasi yang buruk dan kesehatan menurun. Makanya harus segera menyusun disaster risk management secara komprehensif, terdiri dari prevensi, mitigasi, persiapan, respon, recovery di dalam konteks berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada top 10 green cities in the world. Ada Vancouver, Kanada, Portland di United States, ada Amsterdam, ada Reykjavik, Iceland, ada Oslo, ada Frankfurt, Zurich, Curitiba, Brazil, Copenhagen, dan Singapura. Di sini saya akan mengambil satu kota hijau yang akan dibahas, yaitu Copenhagen, Denmark. Lanjut, Mas. Nah, kenapa saya mengambil Copenhagen, Denmark? Di sini dia sudah termasuk kota hijau terbaik di dunia karena pada tahun 2024 dia bisa mengurangi emisi karbon dan kata mereka mengatakan pada 2025 mereka akan menjadi kota yang bebas karbon. Bagaimana untuk mencapai itu? Mereka mengeluarkan kebijakan seperti menggunakan energi terbarukan. Jadi mereka menggunakan dua sumber energi terbarukan, yaitu dari tenaga angin dan mengubah dan tenaga dari limbah mereka diubah menjadi energi. Dan mereka sudah menggunakan renewable energi ini progresnya sudah 83%. Nah, energi terbarukan yang angin ini menyumbang 46,8% dari pasokan listrik mereka, sementara biomasa atau limbah ini sebesar 11,2%. Tentunya dengan mereka melakukan ini, mereka dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20% pada tahun 2030. Kemudian untuk mencapai green concept ini, mereka juga memiliki transportasi publik yang berkelanjutan. Di sini mereka dari kereta, bus, hingga feri menggunakan energi listrik. Dan mereka sendiri pun memiliki budaya untuk bersepeda. Jadi di sini tuh mereka tuh mungkin jumlah sepedanya, bukan mungkin, jumlah sepedanya jauh-jauh lebih banyak dari jumlah mobil. Dan mereka setengah dari semua perjalanan di kota menuju tempat kerja atau universitas mereka menggunakan bersepeda. Dan semua gedung mereka harus green standar, bahkan pada dalam pembangunannya mereka juga menghasilkan sampah yang sedikit. Dan kebanyakan wilayah-wilayah di mereka itu hanya pedestrian only. Nah, terus mereka karena menggunakan energi terbarukan, mereka juga menghasilkan pemanasan listrik yang bersumber dari biomasa maksudnya dalam satu sumber gitu. Serta mereka mendaur ulang hingga 70% sampah kota mereka. Nah, contoh yang kota tidak hijau, jadi berdasarkan Verisma Perklop pada 10 dengan Jakarta sebagai yang nomor satu, dapat kita lihat di peta. Jadi terlihat di Asia ini, terutama daerah India, terus China, terus Indonesia itu environmentalisnya dalam keadaan high. Next. Kita yang akan membahas kota yang mengalami permasalahan lingkungan yaitu Jakarta. Jakarta ini merupakan kota yang paling rentan di dunia terhadap risiko lingkungan yaitu polusi udara, gempa bumi, dan banjir. Ini diakibatkan oleh penyedotan air tanah secara berlebihan, terus kurangnya infrastruktur hijau yang efektif, dan polusi udara yang buruk yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang menyumbang 67,4%, PLTU batubara dan industri manufaktur yang dalam radius 100 km 32,9%, dan pembakaran sampah atau lainnya 0,43%. Bahkan pada tanggal 13 Agustus 2024, Jakarta mencatat indeks kualitas udara yang tertinggi dengan skor 177 dalam kategori sangat-sangat tidak sehat. Dan selain itu, kualitas air Jakarta juga menurun akibat tercemar. Dampaknya, berdasarkan penelitian Greenpeace Indonesia, akibat permasalahan-permasalahan ini, 7.390 penduduk Jakarta meninggal lebih awal karena polusi, sedangkan 2.000 bayi lahir dengan berat badan rendah karena penyebab yang sama. Lanjut. Untuk paper di sini kita mengambil dari Cities and Mental Health, the Role of the Built Environment and Environmental dan Lifestyle Factor in Barcelona.
oleh Wilma Zilema dan DKK. Lanjut, Mas. Jadi latar belakangnya di sini dia tuh lingkungan urban ini kan memiliki peran penting dalam kesehatan manusia dan karakteristik lingkungan buatan seperti kepadatan, infrastruktur, transportasi dan area hijau mempengaruhi perilaku seseorang atau masyarakat tersebut. Nah, dan environmental exposure seperti polusi udara dan suara. Nah, kota diharuskan lebih kompak, tidak mengandalkan mobil, lebih mengandalkan transportasi publik, lebih hijau untuk mempromosikan public health, sehingga peneliti mengecek apakah lingkungan buatan memiliki peran yang mempengaruhi kesehatan mental. Metode penelitiannya, studi populasinya ini menggunakan data cross-seksional dengan 3.145 individu. Exposure-nya, indikator lingkungan buatan seperti building density, population density, land use mix, intersection, dan sebagainya. Terus ada environmental exposure, ada physical activity, dan ada covariates-nya. Dan hasil penelitiannya ternyata orang-orang warga yang tinggal di dekat ruang hijau ternyata kesehatan mentalnya lebih baik dibandingkan yang tidak tinggal di dekat ruang hijau. Terus kualitas udara itu ternyata yang buruk ternyata menjadi faktor stres yang signifikan dalam kehidupan kota. Ternyata lingkungan yang tenang yang lebih baik dapat mendukung kesehatan mental juga lebih baik. Aktivitas fisik dan hubungan sosial yang baik ditemukan sebagai faktor pelindung terhadap stres dan depresi. Dan efek lingkungan terhadap kesehatan mental bervariasi antar wilayah di Barcelona, tergantung pada faktor seperti ketersediaan ruang hijau, tingkat kemiskinan, dan kualitas udara. Sehingga implikasi kebijakan dari penulis memang perlu adanya lingkungan mendorong keberlanjutan dan kesehatan lingkungan dalam perencanaan kota seperti meningkatkan ruang hijau, mengurangi polusi, mendukung gaya hidup sehat yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kesehatan mental masyarakat urban. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mas Bimo. Ya, terima kasih, Van. Ya, sama-sama. Izin, Pak, saya nggak nyalain kamera karena kualitas internet sinyalnya lagi buruk. Selanjutnya saya mau melanjutkan salah satu handbook yang dianjurkan dalam silabus, yaitu bagaimana kita mengukur kualitas hidup di daerah perkotaan. Mengukur kualitas hidup di daerah perkotaan itu eh, tidak hanya memerlukan data yang luas, tetapi itu juga eh, memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan kebijakan lokal dalam estimasi ekonometri yang akurat. Nah, eh, harga dari sebuah lingkungan itu seperti udara bersih dan area bebas polusi itu eh, menemukan dalam studinya bahwa sangat bervariasi atributnya berdasarkan metode estimasi yang digunakan. Model kompensasi diferensial itu yang dikembangkan oleh Rosen dan Robeck dalam penelitian dalam eh, materi ini mengukur harga implisit dari berbagai atribut lokal itu dan menekankan pentingnya menyesuaikan upah harga tanah sehingga pekerja dan perusahaan merasa tidak berbeda dalam memilih lokasi, pemilihan lokasi. Nah, temuannya di paper ini ada menunjukkan bahwa kota dengan serikat pekerja sektor publik yang kuat itu memiliki harga rumah yang lebih rendah tetap dan juga upah yang lebih tinggi. Nah, perbedaan preferensi dan pendapatan real itu mempengaruhi mobilitas pekerja dan geografis di daerah itu. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan kualitas hidup uh, penting dalam menentukan aliran migrasi. Meskipun insentif ekonomi itu tetap menjadi variabel yang uh, utamanya. Model migrasi dalam paper ini menggunakan data dari 50 negara bagian ES dan menunjukkan hubungan yang positif antara migrasi dan insentif. Nah, saya lanjutkan ke dampak industri 3.0 terhadap lingkungan perkotaan. Revolusi industri atau 3.0 atau revolusi digital ini memiliki dampak eksternalitas positif dan negatif bagi lingkungan di kota. Salah satu dampaknya yang pertama itu meningkatkan konsumsi perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat digital lainnya sehingga menghasilkan lebih banyak limbah elektronik atau e-waste. Di banyak kota,
sistem daur ulang limbah elektronik ini belum berkembang dengan baik, sehingga bisa berakhir di tempat pembuangan yang tidak aman bagi lingkungan. Lalu yang kedua, dampaknya itu adalah kemajuan teknologi ini menciptakan urbanisasi besar-besaran ke kota yang menyediakan peluang kerja di sektor teknologi. Sehingga dampaknya itu membuat memberi tekanan pada sumber daya di perkotaan itu seperti air, ruang hijau, dan transportasi. Ketiga, revolusi industri ini um, membuat konsep kota pintar yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisir dampak lingkungan seperti melalui teknologi digital. Jadi teknologi ini membantu dalam pengelolaan transportasi, distribusi energi, dan pengolahan limbah. Ini eksternalitas positifnya. Keempat, otomatisasi dalam teknologi digital itu mengakibatkan peningkatan konsumsi energi, terutama yang mendukung infrastruktur di digital itu seperti pusat data. Jadi dampaknya ini adalah mengarah pada peningkatan emisi karbon, terutama di kota-kota yang masih bergantung pada energi fosil, seperti Indonesia ini PLTU yang PLTU menjadi pembangkit yang dominan, dan itu menghasilkan uh, emisi yang tinggi. Kelima, pertumbuhan e-commerce yang pesat itu juga menyebabkan industri logistik itu berkembang yang sejalan dengan peningkatan uh, emisi dari kendaraan. Jadi memperburuk kualitas udara. Salah satu paper yang membahas tentang ini adalah Impact of Industry 4.0 on Environmental Sustainability, di mana kemajuan ke kemajuan industri 4.0 ini ditandai dengan kemajuan teknologi digital, otomatisasi, uh, yang membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk pembangunan fasilitas publik. Uh, Desain fasilitas publik yang maaf, ketutup. Desain fasilitas publik yang berkelanjutan itu menjadi inti dari pengembangan infrastruktur hijau. Fasilitas publik yang dirancang untuk menggunakan energi secara efisien, seperti menggunakan material ramah lingkungan akan mengurangi dampak terhadap lingkungan secara signifikan. Misalnya itu banyak gedung publik yang yang dirancang dengan panel surya, seperti contohnya kalau di Jakarta tuh gedung Kementerian PU dan pengelolaan air hujan. Ini juga PU juga gedung PU juga menjadi salah satu yang menggunakan ini. Lalu penggunaan teknologi pintar dapat membantu dalam manajemen fasilitas publik yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini mencakup penggunaan sistem otomatisasi untuk mengelola pemanfaatan energi seperti sensor cerdas untuk penerangan jalan, atau sistem energi gedung yang dapat memantau konsumsi listrik dan mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan. Next. Lalu sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan itu juga menjadi aspek penting dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Di dalam artikel ini menekankan pentingnya mengembangkan sarana transportasi publik berbasis energi baru terbarukan seperti bus listrik atau kereta api surya, dan memperkenalkan lebih banyak jalur untuk transportasi non-motor seperti sepeda dan jalur pejalan kaki seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Fani di Copenhagen. Salah satu tantangan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah biaya pembangunan itu yang yang membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Tapi di sini ada keuntungannya juga, di mana dalam jangka panjang
konsep fasilitas yang ramah lingkungan ini dapat menghemat biaya operasional, terutama dalam sektor energi. Biaya awal yang lebih tinggi ini sering menjadi kendala tuh di awal-awal. Selain itu, kurangnya kebijakan pemerintah yang jelas dan insentif untuk pembangunan berkelanjutan juga dapat memperlambat penerapan infrastruktur ramah lingkungan. Ya, itu. Oke. Rekomendasi kebijakan yang kami coba berikan di permasalahan ini adalah pemerintah itu harus memperkenalkan dan memperkuat regulasi yang mewajibkan penggunaan prinsip bangunan hijau atau green building pada semua proyek fasilitas publik. Lalu yang kedua itu pemberian insentif fiskal berupa subsidi, pengurangan pajak, atau pembiayaan yang lebih murah bagi pengembang dan Pemda yang berinvestasi dalam fasilitas publik ramah lingkungan. Yang ketiga, kebijakan perencanaan kota itu juga harus terintegrasi antara pembangunan fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan sistem transportasi ramah lingkungan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga inklusif dan nyaman bagi masyarakat. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, sekian. Terima kasih Pak Ardi, Tiffany, dan teman-teman. Oke, terima kasih ya eh, atas paparannya. Bisa ke ini nggak ke kesimpulannya? Ya, jadi rekomendasi kebijakan ini menarik ya. Jadi pertama kita bagaimana memperkenalkan dan memperkuat regulasi ya, memperkenalkan dan memperkuat ya. Dari sisi green building ya itu satu ya. Kemudian yang kedua insentif fiskal ya. Jadi dari sisi pertama dari regulasi sudah, kemudian yang kedua dari sisi penganggaran ya. Jadi dari sisi penganggaran itu ada namanya BPDLH kayaknya ya. Itu kayaknya jadi ada badan ada khusus dia itu tentang penganggaran untuk green energy gitu ya. Dari beberapa donor BPDLH ya. Itu mungkin bisa dilihat nanti ya sebagai informasi. Eh, Mereka itu memfasilitasi penganggaran APBN, sorry, anggaran dari donor ya, ada dari Finlandia, dari yang lainnya gitu ya. Itu untuk mendukung penganggaran dari sisi apa namanya daerah-daerah yang mau membuat energi hijau ya. Kemudian yang ketiga tadi kebijakan perencanaan kota yang terintegrasi antar pembangunan fasilitas ruang publik, ruang terbuka hijau, sistem transportasi ramah lingkungan dan sebagainya. Oke, ini kira-kira informasi umum ya. Tapi sebelum saya coba menjelaskan, saya coba paparan sedikit ya. Ya, saya coba paparan sedikit. Saya bisa share screen ya. Oke, oke, siap. Oke, saya share screen. Saya share screen ke paparan. Oke. Jadi lingkungan perkotaan ya. Jadi saya coba paparkan sedikit tentang lingkungan perkotaan. Jadi saya ingin teman-teman di sini di ruangan ini bisa mendapatkan insight dari tentang lingkungan perkotaan. Apa sih challenge dari lingkungan perkotaan ya? Lingkungan perkotaan di awal kemarin kita sorry, kelihatan nggak share screen saya tadi? Belum, Pak. Ya, oke, yang ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, jadi tantangan pembangunan perkotaan itu apa? Ya, tantangan pembangunan perkotaan itu apa? Dalam 15 tahun ke depan, ya. Tantangannya, ya, 73% masyarakat akan tinggal di perkotaan. Jadi sebenarnya isu perkotaan ini jadi sangat urgent untuk dibicarakan, gitu ya. Tetapi para ahli perkotaan ini harus bisa memposisikan diri untuk membicarakan hal ini, ya. 73% populasi kita ada di perkotaan. Permasalahan pertama kita apa? Urban sprawl. Ya, urban sprawl seperti ya pembicaraan kita pertama. Yang kedua, kerentanan terhadap bencana. Ya. Kemudian eksploitasi sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan fenomena perubahan iklim. Ini sebenarnya kalau di lingkungan padat, impact dari semua kejadian-kejadian ini akan jauh lebih besar
dibandingkan untuk daerah-daerah yang tidak dalam kondisi padat. Kemudian kita bicarakan satu persatu. Pertama, dampak perubahan iklim memperparah kondisi di daerah. Ya, ini di daerah, misalnya apa? Perubahan iklim ini menyebabkan kekeringan dan banjir di wilayah pesisir. Jadi tahun 2023 kemarin, ya 2023, sebelum awal 2024, kita itu terkena El Nino ya. Jadi itu kemarau itu sampai sekitar berapa bulan? 8 bulan gitu ya. Itu penyebabnya itu banyak orang yang jatuh miskin karena permasalahan gagal panen ya. Kemudian juga pembakaran di TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, ini menjadi penting sekali sebenarnya isu-isu lingkungan ini ya. Eh, jadi inilah isu-isu dari media yang mengatakan bahwa kebakaran TPA Suwung Denpasar, kebakaran TPA Rawakucing Utara Tangerang, ya kekeringan, puluhan hektar lahan pertanian Sukabumi terdampak kekeringan, banjir rob dan sebagainya. Inilah salah satu isu perubahan iklim memperparah kondisi daerah. Kemudian potret kondisi darurat persampahan di Indonesia, ya. Jadi rendahnya tingkat pengolahan sampah, minimnya aktivitas pengurangan sampah, fasilitas penanganan tidak optimal serta over capacity. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan di hulunya, di apa? Di rumah tangganya, ya. Kalau pesampah rumah tangga, ya. Kemudian sungainya, mungkin di hulu sungai dan sebagainya. Jadi desain perencanaan terintegrasi ini impact-nya itu bagus sekali untuk pembangunan gitu ya. Jadi cost-cost yang muncul karena ada apa namanya? Karena ada permasalahan pengelolaan sampah ini itu akan bisa kita kurangi gitu ya. Jadi kita selalu dalam membuat TOR activity semuanya itu mengatakan ada value of money ya. Berapa nilai dari uang yang kita buat untuk kegiatan itu? Itu value of money. Itu kalau biasanya donor dan sebagainya. Demikian juga untuk kegiatan di pemerintah daerah, berapa value of money-nya untuk kesehatan gitu kan, untuk kebersihan dan sebagainya apabila sampah ini bisa dikelola dengan baik. Jadi ini perlu peran-peran ahli perkotaan seperti teman-teman di ruangan ini ya. Jadi ada peduli dulu terhadap isu masalah lingkungan di perkotaan. Kemudian, seperti apa kondisi kemampuan daya tampung TPA di Indonesia? Itu 2028, kita itu sudah tidak mampu lagi melayani TPA. Ya, rata-rata kapasitas TPA di nasional sudah tidak mampu menampung timbuhan sampah baru yang akan masuk ke TPA. Nah, kemudian hal ini gitu ya, itu sebenarnya bukan jadi misalnya masalah yang nyata terlihat sehari-hari, ya. Dan apa namanya? Ini bisa menjadi solusi, ya, solusi penting ya agar apa namanya penyelesaian permasalahan isu perkotaan ini tidak eh, apa namanya tidak menjadi isu yang terlalu panjang dan jadi ibaratnya gini, ini gajah di pelupuk mata kelihatan, harusnya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir seperti tadi, ke regulasi, ke penganggaran, ke aktivitas gitu. Itu harus kita apa namanya ke kebijakan itu harus kita menjadi perhatian kita. Jadi fakta-fakta ini apakah bisa menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, terutama daerah-daerah perkotaan di Indonesia. Kemudian dampak multidimensi dari sampah itu apa ya? Itu ada kesehatan, kesejahteraan, pencemaran lingkungan, ekosistem laut gitu ya. Ini penting sekali ya isu-isu ini ya. Tetapi kadang-kadang orang tidak sadar, tidak melihat gitu ya. Jadi jangankan itu ya, kita saja kalau ada perkotaan ada sampah sedikit saja kita nggak nyaman tinggal di situ ya. Jangankan itu nunggu taksi saja kalau ada sampah di situ ya itu kita nggak nyaman. Oh dekat tempat sampah dan sebagainya. Jadi jadi hal-hal seperti ini yang mendasar tidak menjadi perhatian gitu. Nah, jadi terus bagaimana supaya ini bisa jadi perhatian? Inilah isu-isu yang banyak menjadi perhatian kita. Kemudian potensi limbah padat domestik sebagai feedstock energi. Ya, limbah padat itu seperti apa? Ya, limbah padat itu bisa menjadi uh, apa namanya listrik gitu ya, bisa menjadi listrik, bisa jadi biometana dan lain sebagainya. Jadi intinya gini, sebenarnya isu ekonomi hijau, isu ekonomi apa namanya yang mengarah pada pemaparan sumber daya alam berikutnya itu akan ya akan meningkatkan nilai ekonominya sebenarnya malah ya. Jadi sebenarnya rata-rata konsumsi sampah di TPA itu adalah sisa makanan itu 50%. Begitu besarnya sisa makanan di Indonesia ya. Kemudian eh, eh,
kayu dan serat itu 8%, ya ini kira-kira hasil limbah padat itu 50%-nya merupakan sisa makanan. Ya sisa makanan ini padahal banyak yang nggak makan, tetapi sisa makanan itu begitu besar, ya. Eh, dan ini yang harus mulai dari kepedulian, pengelolaan itu, regulasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya regulasi itu mudah sekali kadang-kadang buatnya, tapi untuk mengawasi, menjalankannya itu perlu ide yang cemerlang. Ya itu makanya harusnya apa namanya para pengambil kebijakan yang pilkada dalam waktu singkat ini itu perlu kita pengaruhi dengan regulasi, dokumen dan penganggaran. Kemudian polusi udara, ya. Polusi udara di Indonesia termasuk yang paling parah, ya, terutama di DKI, ya. Di DKI. Jadi DKI itu setelah Delhi, ah, Pakistan, Hanoi, ya. Dari DKI itu 160, ya, polusi udaranya. Ini tinggi sekali, ya. Kemudian sumber-sumber pencemaran udara itu mana saja, ya. Jadi eh, karbon itu sebenarnya apa sih sumber utamanya? Ya, karbon itu sebenarnya sumber utamanya itu adalah industri, transportasi, industri energi, perumahan, dan komersial. Jadi alat transportasi itu salah satu yang paling tinggi. Kemudian industri, pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik tenaga apa namanya eh, batu bara dan sebagainya, mencipta sebenarnya karbon monoksida yang paling tinggi, ya. Kemudian apa sih sebenarnya alternatif yang bisa kita lakukan, ya? Apa informasi yang bisa kita sampaikan ke publik melalui media kah, melalui tulisan kah dan sebagainya untuk menyelesaikan minimal pelan-pelan, ya. Isu lingkungan ini perlu menjadi perhatian kita karena dampaknya itu besar sekali. Kemudian eh, untuk mengurangi emisi transportasi itu harusnya bergeser ke aktiviti transportasi yang jalan kaki, kemudian sepeda dan sebagainya. Kemudian ke public transportation, kemudian kurangi ya individual motorized transportation gitu. Jadi sebenarnya bergeser ke sana, ya. Jadi eh, jadi bukan berarti kita tidak melakukan travel gitu, ya, tetapi intinya bahwa kita harus shifting ya ke public transportation atau ke activity yang menggunakan transportasi yang lebih sehat gitu. Jadi itu sebenarnya isu yang ada. Tetapi proses ini perlu, ya, perlu para ahli-ahli policy publik itu menjalankan ini supaya bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian apa penerapan ada di 5 Minute City the Barcelona Superblock. Jadi ada Superblock model, ya, di Barcelona, ya. Penerapan 15 menit city, ya. Jadi artinya gimana? Penerapan konsep superblok di Barcelona dapat meningkatkan aktivitas dan kualitas ruang publik untuk rekreasi kegiatan masyarakat serta bagi pejalan kaki. Dan ini lokasi ini namanya itu adalah sorry, saya sudah pernah langsung ke sana ke lokasi. Itu ada namanya eh, saya lupa nama nama ini, ya. Dan di sini tempat ini memang tempat copet terbanyak di dunia itu, ya. Jadi kalau kalian mau ke sini, ya, itu copetnya itu terbanyak di dunia itu. Jadi di sini, tapi di sini adalah tempat paling bagus, ya, dari sisi interaksi, ya, bagaimana mengelola Superblok ini, ya, mendorong perekonomian lokal itu tinggi sekali, mewujudkan kota yang inklusif, ya, dan tingkat emisi dan polusi yang sangat rendah, ya, di lokasi ini. Eh, tetapi apa namanya copet juga termasuk paling tinggi di dunia di situ setelah Paris, ya. Jadi kalau hati-hati ya kalau ke Paris atau ke daerah ini itu copetnya itu tinggi sekali. Jadi menarik nih daerah ini, tapi dari sisi nyaman dan sebagainya itu sangat-sangat nyaman. Mereka tuh pandai sekali mengelola di itu. Kemudian pembelajaran masalah perkotaan dari Jakarta, ya. Jadi kemacetan tinggi, rawan banjir, potensi ancaman gempa dan sebagainya. Jadi saya ingin coba mengulang apa yang disampaikan teman-teman tadi. Intinya apa? Bukan berarti, ya, bukan berarti hanya isu-isu yang makro, sangat makro yang harus diselesaikan. Dari hal-hal mikro saja kita bisa cari solusi, gitu, ya. Banjir itu karena sampah, kemacetan. Dari kemacetan itu mungkin apa solusi-solusi yang mungkin bisa kita lakukan, gitu, ya. Dari sisi policy gitu. Kalau policy saya yakin bisa, tetapi masalah kita adalah uh, policy-nya itu nggak konsisten, pengawasannya dan sebagainya. Kemudian
permasalahan land subsidi ya, sorry, land subsidi di Jakarta. Jadi lahan-lahan kita di Jakarta itu sudah lebih rendah dari laut ya, kenyataannya ya, 0,03 meter. Jadi sampai hampir sampai ke Depok gitu ya. Jadi karena apa? Pengambilan air tanah yang tidak terkendali, nggak dijalankan regulasi. Jadi dulu di tahun berapa ya, di tahun 2006 sampai 2013 saya juga pernah kerja di World Bank, itu WSP, itu mengelola kebijakan air minum dan sanitasi. Memang pengambilan air tanah itu sangat berlebihan, dan apa namanya, untuk regulasi pengambilan air tanah itu tidak benar-benar tidak dilakukan dengan baik ya, sehingga inilah akibatnya penurunan lahan ya, monitoring. Jadi subsidence kita itu sampai 0,03 meter gitu ya, di ujung ini saja ya, sampai itu perbatasan dengan Depok. Kemudian air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku andalan untuk air minum. Ini komposisi sumber air minum utama dan sumber air baku perpindahan PDAM. Jadi sebagian besar itu sungai, ya, sungai, ya, danau, mata air kecil sekali, sumber dalam sedikit sekali. Dan komposisi air minum utama apa? Komposisi air minum utama itu adalah air isi ulang ya, sumur terlindungi ya. Jadi sebegini, saya sudah coba dengan tim apa namanya, dengan teman-teman ilmu perkotaan sebelumnya ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu kita coba meriset di DKI itu sebenarnya berapa sebenarnya yang dibutuhkan untuk air minum kemasan ya setahun. Tahu nggak kira-kira berapa pengeluaran orang DKI untuk air minum kemasan? Jadi kombinasi antara air kemasan isi ulang atau air kemasan bermerek itu sekitar 6 sampai 8 triliun per tahun ya, 6 sampai 8 triliun per tahun. Itu untuk DKI saja ya. Jadi sebenarnya walaupun orang punya air perpipaan tapi dia itu tetap mengisi air isi ulang gitu ya. Ini jadi itulah jadi sebenarnya itu banyak sekali potensi ekonomi kalau kita memahami lingkungan ini dalam hal menyelesaikan permasalahan ini ya. Apakah dari sisi bisnis ataupun malah dari sisi kebijakan publik ya. Kemudian, namun sebagian besar sungai di Indonesia tercemar yang dikabarkan banyaknya aktivitas industri di hulu ya. Ini cemar ringan, cemar sedang, cemar. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kita itu masih bermasalah dengan regulasi. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Kenapa regulasi ini tidak bisa dijalankan dengan baik? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan utama dari isu lingkungan yang tidak bisa dijalankan? Kenapa isu lingkungan ini terus menjadi masalah besar? Kemudian penerapan 17 prinsip water wise cities untuk kualitas sumber daya air yang lebih baik. Ini ya ada beberapa ininya. Jadi ada idealnya seperti ini: regenerative water services, gitu ya. Kemudian water sensitive urban design, kemudian basin connected cities, dan water wise communities. Jadi ini sebenarnya kebijakan yang bisa digunakan dalam water wise cities ya. Tetapi kenapa hal-hal sederhana ini tidak bisa dijalankan di negara kita? Ini pertanyaan besarnya ya. Perlunya penerapan infrastruktur hijau ya, model-model infrastruktur hijau. Jadi green infrastruktur, green infrastruktur, dan sebagainya. Jadi pembangunan green infrastruktur perlu diintegrasikan dengan green infrastruktur gitu. Itu penting sekali untuk kemampuan dalam menyerap air sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan sumber daya air. Kemudian fungsi anggaran di lingkungan hidup masih rendah bahkan terus menurun ya. Jadi anggaran untuk lingkungan hidup itu ya, fungsi anggaran lingkungan hidup dalam miliar rupiah itu 13 triliun di 2023, turun terus dari 18 triliun di tahun 2020 sampai 13 triliun. Jadi kenapa lingkungan hidup ini terus menurun gitu ya? Nah, dari sangat rendah dan termasuk 3 terbawah. Jadi sebenarnya isu-isu ini dianggap terlalu tidak penting gitu ya. Malah lebih penting isu kemiskinan dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngurus lingkungan, ngurus kekayaan, itu sebenarnya kemiskinan itu bisa berkurang gitu. Tapi seperti itulah keadaan kita saat ini. Kemudian kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha berbagai inovasi pendanaan pembangunan daerah. Ya ini proyek KPBU dengan PJPK ya, itu hanya 15 proyek sekitar 3 tiga 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 juta dolar ya. Ya ini sebenarnya eh, banyak sekali proyek-proyek ya, 337 juta dolar, 317 juta dolar, 2.600 juta dolar. Jadi ini sebenarnya isu-isu ini seperti ini, kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha berbagai inovasi pembangunan daerah ini sebenarnya sudah terdesain, tetapi itu belum terjalankan gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira isu perkotaan ya. Jadi
air minum jadi permasalahan kita dampaknya, kemudian kesehatan, dan isu-isu ini semua itu jadi masalah besar ya. Yang saya sampaikan tadi, yang teman-teman sampaikan tadi adalah contohnya isu apa? Ini dia ya, isu kesehatan ya, isu kesejahteraan, pencemaran lingkungan dan ekosistem laut. Jadi sebenarnya kita bicara lingkungan ini, lingkungan perkotaan itu sebenarnya impact-nya itu tinggi ya. Jadi pengaruhnya itu multiplier itu sangat tinggi dan bisa mempengaruhi faktor-faktor yang lain. Itu kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi silakan. Atau dari kelompok yang tadi silakan ada yang mau disampaikan atau dikonfirmasi gitu silakan. Izin Pak, saya mau Ya, nanya. ya, Berarti terkait kalau penjelasan Pak, sebenarnya regulasi kita sudah tepat tapi susah dilaksanakan atau emang harus mengembangkan regulasi lagi Pak? ya. Sebenarnya dari sisi regulasi nggak terlalu bermasalah ya. Yang bermasalah itu adalah aktivitas atau dukungan penganggaran dalam menjalankan regulasi itu. Nah, kemudian sebenarnya kan gini ya, semua kegiatan itu berdampak ya, berdampak. Jadi begini, kalau kita tidak punya panutan, jadi kalau pemimpin kita nggak ini ya, jadi nggak terlalu peduli terhadap lingkungan, akhirnya yang lain juga ikut ya. Kalau pemimpinan kita nggak bicara dari panutan, akhirnya permasalahan juga mengikut gitu. Jadi sebenarnya semua itu saling terkait gitu ya, saling terkait. Nah, tetapi kalau kita dari sisi perencana, jadi sebenarnya isu mengawal ya, isu mengawal regulasi untuk penganggaran untuk menjalankan aktivitas tersebut. Ya contohnya Kota Surabaya. Kota Surabaya itu pernah eh, waktu di masa Bu Risma itu ya, beliau itu saya tuh yakin katanya tahun depan itu saya bisa turunkan suhu kota Surabaya 2 derajat. Apa? Dia bertubi-tubi menanam pohon, kemudian kebersihan. Jadi tahu nggak tahun 90-an seperti apa kota Surabaya itu? Ya kota terkotor di dunia lah, bisa saya bilang ya. Tetapi di masa Bu Risma itu bisa dirubah, gitu kan? Jadi pemimpin-pemimpin itu penting sekali sebagai panutan, kemudian sebagai penganggaran dan sebagainya. Kemudian kota Surabaya itu sampai nyaman, bisa turun sebenarnya hampir 2 derajat. Suhu kota Surabaya yang begitu panas bisa turun 2 derajat dengan pembangunan taman yang masif, pohon-pohon yang masif dan sebagainya. Itu salah satu contoh baik ya. Silakan. Nah, Tanya Pak, ya, silakan. maaf Pak, saya izin matiin kamera karena di sini jaringannya agak buruk Pak. Boleh, boleh, silakan. Ya. Ah, jadi begini Pak, maksudnya apakah ini juga persoalan, tadi kan Bapak sempat sampaikan bahwa kurangnya monitoring atau pengawasan dari terkait dengan lingkungan hidup kayak gitu. Mengingat Indonesia, luasan Indonesia yang begitu luas gitu, dan juga bentuknya kepulauan. Hal ini juga yang saya lihat ya Pak, ya, kayak urusannya itu sekalipun mungkin didesentralisasi, tapi tidak semua, Pak. Hal ini dibuktikan uh, seperti contoh aja urusan-urusan pertambangan gitu. Nah, itu kan sudah dikembalikan ke pusat melalui pemerintah daerah provinsi. Sedangkan yang rentang kendali terdekat adalah uh, daerah kabupaten kota yang mungkin dekat dengan area pertambangan seperti itu. Nah, ini juga persoalan, Pak, karena banyak terjadi mungkin uh, seperti penebangan hutan dan sebagainya yang juga mungkin punya kontribusi positif dalam perubahan iklim saat ini di Indonesia gitu kan. Nah, itu pengawasannya kurang ketat karena uh, rentang kendalinya akan agak lebih jauh, akan menjauh kembali gitu. Karena diawasi oleh provinsi yang notabene rentang kendalinya cukup jauh ketimbang kabupaten kota yang berada di wilayah dekat pertambangan tersebut seperti itu. Apakah itu juga berpengaruh, Pak? Ya, menarik ya isu lingkungan ini ya. Jadi eh, isu lingkungan ini kadang-kadang dibawa terlalu tinggi ya, sehingga isu-isu yang sederhana saja, yang solutif itu nggak dijalankan gitu. Bukan nggak bisa dijalankan, nggak dijalankan. Isunya misalnya kebersihan saja.
banjir, gitu ya. Kemudian bencana dan yang lain tadi sebagainya. Kemudian sekarang ini pembangunan apa namanya? Pembangunan lahan baru untuk sawah dan sebagainya berapa juta hektar gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya menyelesaikan satu masalah di sini membuat masalah di lain. Jadi begini, kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya pada saat ini ya kita bagaimana membumikan isu lingkungan ini dari isu-isu yang sederhana ya dan dari isu-isu yang sederhana. Jadi setelah apa para pengambil kebijakan ini bisa memahami isu lingkungan itu sebenarnya apa sih isu lingkungan ini? Isu lingkungan itu tadi permasalahan utama lingkungan itu apa sih? Industri kan? Kalau kalau ekonomi hijau, cerita hijau ya, industri kan permasalahannya. Tapi industri ini kan dampaknya juga besar gitu ya. Tetapi bagaimana renewable energy dalam proses industri tersebut? Itu kan isunya ya. Yang kedua, isunya adalah transportasi. Ya, kita juga belum bisa mengganti transportasi kita menjadi listrik. Listrik juga sebenarnya bukan solusi ekonomi lingkungan ya. Kenapa? Karena sumber bahan baku listriknya itu sudah bahan bakarnya juga masih nggak ramah lingkungan ya. Itu jadi permasalahan kedua. Kemudian masalah dan lain-lain sebagainya. Jadi begini ya. Jadi bagaimana sekarang isu-isu sederhana ini bisa kita masukkan ke dalam dokumen ya, dokumen perencanaan daerah ya. Dokumen perencanaan daerah inilah yang menjadi sangat penting. Jadi istilahnya saya kemarin sudah usul juga ya ke apa namanya ke 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 MPKP ya, ke admin gitu ya, coba ya. Kemarin kami diskusi dengan Pak Arif dan sebagainya. Bagaimana kalau teman-teman ini ya, yang teman-teman yang karena isunya adalah public policy, ya kalau public policy itu ya harus masuk ke dalam dokumen perencanaan gitu ya. Dan harus memahami dokumen perencanaan dulu gitu. Untuk memahami dokumen perencanaan, apakah kita bisa buat diklat sedikit saja untuk teman-teman supaya memahami dokumen perencanaan. Jadi biar tahu gitu. Sebenarnya itu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dari mana sebenarnya proses-proses itu? Dari sebenarnya yang mana kita bisa sentuh dari sisi isi lingkungan, ya, untuk persampahan kah, air minum, sanitasi, kemudian banjir, bencana alam dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya. Jadi kita apa namanya? Bagaimana membumikan isu lingkungan yang kalau kita bicara lingkungan kadang-kadang terlalu jauh kan, itunya es dan sebagainya gitu kan. Jadi kadang-kadang harus dengan apa namanya isu yang sangat besar, tapi hal-hal kecil juga itu bisa masuk ke dalam dokumen perencanaan dan bisa mencari solusi-solusi sederhana untuk masalah-masalah lingkungan. Jadi tolong coba pelajari secara presisi apa sih sebenarnya isu lingkungan itu gitu ya, isu lingkungan itu. Jadi akhirnya kita tidak bisa kita tidak bicara terlalu jauh ya, tetapi kita bisa membumikan informasi itu ke pemerintah daerah kah, di saat pembangunan perkotaan kah, dan sebagainya. Harapan saya seperti itu dulu ya. Ah, oke, itu kira-kira. Mungkin silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, hai hai. Oke ya. Jadi intinya begini ya. Kalian itu punya insight. Sehingga sebenarnya kalau semua isu-isu yang kita bicarakan kemarin ya, bisa nggak dibuat dalam policy? Bisa nggak dibuat dalam dokumen? Bagaimana mempengaruhi kebijakan? Bagaimana mempengaruhi penganggaran gitu ya? Bagaimana mempengaruhi regulasi? Itu sih sebenarnya inti dari semua perkuliahan kita. Tapi setelah memahami isunya gitu ya. Saya dulu pernah di tahun 2006 itu bekerja di sektor air minum sanitasi, Waspola namanya dulu, atau WSP di World Bank. Di situ saya merasa air minum itu bukan isu penting ya awalnya ya. Kenapa? Ya di Indonesia itu nggak pernah ada daerah kekurangan air minum kecuali NTT gitu kan. Nah, tapi ternyata itu nggak akan bisa berlanjut lama kalau tidak ada desain untuk apa namanya desain kebijakan khusus untuk menanggulangi kelangkaan air minum tersebut gitu ya. Kemudian kemudian keluarlah kebijakan tentang pengelolaan air minum dan sanitasi. Salah satunya air tanah dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga dampaknya juga waktu itu seperti CSR atau air minum, kemudian kayak iklan Aqua pernah lihat nggak tahun berapa tahun yang lalu ya, 10-15 tahun yang lalu. Itu sangat sangat
eh, inilah akhirnya di tahun 2010-an awal 11 itu Aqua itu sampai buyback sahamnya saking apa namanya? Saking terpengaruhnya masyarakat kita untuk menggunakan air minum yang bersumber dari merek tersebut gitu ya. Nah, itulah salah satu dampaknya. Jadi sebenarnya dan kita hari ini tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar itu hampir di DKI saja hampir 6 sampai 8 triliun itu uang setahun itu digunakan untuk membeli air minum kemasan. Dan saya juga di rumah saya itu ya, itu dengan istri dan anak saya 5 itu menghabiskan sekitar 6 kali 5 hampir 36 kali 30 galon per bulan 30 galon per bulan 30 galon per bulan ini dikalikan dua ya 30 kali 2 itu hampir 600.000 ya itu jadi dulu kita nggak terpikir tuh di waktu tinggal di desa dan sebagainya air minum itu dibeli dengan biaya sebegitu besar. Sekarang itu ya gaji pembantu aja mungkin bisa setengahnya gitu ya. Air minum kita itu ya setengah gaji pembantu. Seperti itulah eh, keadaan apa namanya perkotaan kita saat ini. Kemudian ternyata di DKI itu ya air air sumber air minum itu kalau dari sumur bor itu sangat berisiko kena bakteri E. coli. Itu jadi permasalahan besar kita juga. Jadi ini sebenarnya isu-isu lingkungan sebenarnya, tapi jarang yang memperhatikan karena padahal secara informasi itu kan bisa lihat angka harapan hidup orang di DKI itu seperti apa. Ya kalau kalau mau panjang umur pindah ke Jogja, kalau mau pandai umur tinggallah di DKI dengan keadaan sanitasi yang tidak layak tadi sehingga sumber air minum kalau tanpa air kemasan ya orang DKI itu mungkin sangat sulit untuk bisa berumur panjang. Nah, itu kira-kira isu makronya. Makasih, silakan. Ada yang bertanya lagi? Pak, Silakan. ah, ini Pak mau nanya kalau ah, kan tadi investasi dalam teknologi hijau itu kan masih tinggi ya Pak. Nah, sementara Pemda itu kan juga ada budget constraint gitu Pak. Nah, Hmm. kalau untuk mungkin untuk Jakarta anggaran itu lumayan besar ya. Cuman kalau untuk daerah-daerah yang lain kan em, nggak semuanya bisa seperti Jakarta. Nah, kalau misalnya eh, mau menuju ke apa teknologi hijau itu eh, bagaimana ya mau daerah-daerah yang masih PAD-nya rendah ini untuk bisa mewujudkannya, Pak? Ya? Oke, pertanyaan bagus ya. Itu kalau pikiran kita saat ini belum memahami apa itu isu lingkungan, ya. Itu banyak sekali para researcher, para pengambil kebijakan itu terjebak di isu lingkungan ini yang konsepnya itu nggak sama dan nggak dipahami. Ya, jadi sebenarnya masalah persampahan deh, kita mulai dari situ ya. Masalah persampahan itu perlu teknologi tinggi nggak? Enggak sebenarnya. Tapi kesadaran masyarakat untuk memisahkan sampah misalnya. Tapi siapa yang bersedia melakukan itu? Siapa government di daerah yang bersedia melakukan itu? Ya, memilah sampah dan sebagainya yang sehingga nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Siapa yang bersedia? Itu tanpa teknologi yang besar gitu. Jadi gini, tolong kalian para pengambil kebijakan ya, para pelaku-pelaku pengambil kebijakan nanti perencana, itu isu lingkungan ini kalian bisa apa namanya kayak puzzle-puzzle ini kalian bisa pecah dulu puzzle-puzzle ini, cari permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dahuluan, ya, yang tidak perlu energi biaya yang begitu besar dan tidak perlu kebijakan yang sangat ini, tetapi perlu memang kayak sampah tadi, pengelolaan, bagaimana memilah sampah, bagaimana teknologi apa namanya, bagaimana memonitoring supaya orang selalu memisahkan sampah, bagaimana pengumpulan sampah yang baik, bagaimana TPA yang benar dan sebagainya. Itu kan isu yang pertama kan, isu yang sederhana. Jadi maksud saya gini, jangan sampai terjebak kita kalau bicara lingkungan, wah banget ya. Enggak gitu. Jadi maksudnya kita kita cari dari masalah-masalah yang betul-betul ada di depan mata kita. Ya, itu makanya siapa yang bilang ya? Kalau ada saya kalau kalau saya diminta mencari solusi
dalam waktu 1 jam katanya. 59 menit itu saya cari masalahnya dulu. Baru 1 menit itu saya tunjukkan apa solusinya gitu. Itu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kuliah kita malam ini tujuannya adalah bagaimana kalian tuh bisa uh, slice bagaimana irisan-irisan sebenarnya permasalahan lingkungan itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Bukan masalah lingkungan, suhu yang begitu besar, enggak. Tetapi kita mulai dari yang terkecil, dari kecil, dari kecil, dari kecil, dan cari solusi. Itu kira-kira ya. Jadi bukan jangan terbayang dengan anggaran yang begitu besar, enggak. Tetapi dalam kebijakan publik itu kalian mulai dari hal terkecil sehingga kalian dipercaya, kemudian itu bisa dikembangkan kembali. Dan emang itu hukum alam ya, tidak ada kondisi India ya 20 tahun yang lalu ya kalau ingin seperti Amerika kondisi 20 tahun yang lalu ya dia itu butuh waktu 100 tahun. Nah, tetapi kalau kondisi India saat ini kalau ingin seperti Amerika saat ini itu butuh berapa tahun? Itu namanya konvergensi ekonomi. Demikian juga dalam pembangunan. Itu makanya kita harus mulai dari hal yang sederhana. Kita kita apa namanya kita kelompokkan isunya, kita cari solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita cari solusinya di tahap awal. Jadi kita nggak terpaku dengan anggaran yang begitu besar. Kita tidak terpaku dengan kebijakan yang begitu besar. Cukup kita mulai dari kebijakan publik yang mengarah kepada perbaikan lingkungan dan lingkungan ini yang mana lingkungan yang mana gitu. Ya kita sepakati dulu definisi yang mana dari sisi lingkungan ini yang mau kita jalankan. Itu kira-kira Mas. Ya. Siap, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak kita cukupkan ya. Terima kasih ya atas kuliah malam ini. Nanti saya kirim, saya upload ke link kemarin file PPT tadi ya, PPT Pak Bambang yang membawakan kuliah sebelumnya. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk. wabarakatuh.